warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Zaki Jenis Kumiang. Saya dari kelompok 3, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar. Dan di sini teman-teman saya akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Nama saya Nisa Rahma dari Prodi PGSD kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Khairani dari kelompok 3 Prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Maulida dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira. Saya dari kelompok 3 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi hubungan jarak, percepatan, kecepatan, dan waktu. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama kali. Kecepatan maupun rumus percepatan adalah dua hal yang terdapat dalam sebab gerak benda. Kecepatan itu sendiri artinya adalah perpindahan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatan sebuah benda dalam selang waktu tertentu. Jarak adalah panjang lintas yang ditempuh oleh suatu objek yang melakukan usaha mulai dari posisi awal dan akhir pada posisi yang belakang sekali. Pengertian jarak, kecepatan, percepatan, dan waktu tempuh. 1. Jarak. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui lintasannya. Umumnya, jarak menggunakan simbol satuan meter atau kilometer. Adapun rumus dari jarak yaitu jarak, kecepatan, dan waktu. 2. Kecepatan. Kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Satuan untuk kecepatan yaitu meter, detik, atau tergantung dari pernyataannya. Adapun rumus dari kecepatan yaitu kecepatan, jarak, dan waktu. 3. Percepatan. Percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Akselerasi suatu objek disebabkan karena adanya gaya yang bekerja pada objek tersebut, seperti yang sudah dijelaskan dalam hukum kedua Newton. Satuan SI untuk akselerasi yaitu meter per sekon kuadrat. Saya akan menjelaskan tentang kecepatan dan percepatan. Kecepatan dapat berubah, baik besaran maupun arahnya. Perubahan kecepatan dalam setiap satuan waktu disebut dengan percepatan. Percepatan juga punya arah, sehingga percepatan juga disebut dengan besaran vektor. Kalau sebuah benda mengalami pertambahan kecepatan ke arah yang sama dengan ke arah kecepatan, maka gerak benda itu dipercepat. Kalau arah kecepatan adalah arah sebaliknya, maka benda itu diperlambat. Percepatan ditimbulkan oleh gaya. Bila sebuah benda yang diam di atas meja kita dorong dengan sebuah gaya tertentu, maka benda itu akan bergerak meluncur. Benda yang tadinya diam jadi bergerak karena adanya gaya. Gaya membuat perubahan kecepatan dari 0 menjadi tidak 0. Perubahan kecepatan ini adalah percepatan. Besar percepatan adalah sebesar gaya dibagi massa benda. Untuk mempercepat sebuah benda yang massanya diperlukan dengan gaya yang besar. Ini adalah rumusan hukum Newton 2. Terima kasih. Hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. 1. Pengertian kecepatan. Kecepatan adalah besaran yang didapat dari jarak tempuh orang atau suatu benda yang dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Untuk mengukur kecepatan biasanya ada pada kendaraan baik motor, mobil, atau kendaraan lainnya. Alat ini sangat berguna ketika kendaraan sedang melaju di jalan, karena kita dapat mengetahui berapa kecepatan yang kita gunakan. Karena kecepatan merupakan hasil dari jarak dibagi waktu, maka satuan dari kecepatan yaitu kilometer per jam. 2. Pengertian jarak. Jarak merupakan suatu angka yang menunjukkan seberapa jauh sebuah benda berpisah posisi dalam lintasan tertentu.
Satuan dari jarak sendiri biasanya meter, kilometer, sentimeter, dan lainnya. Sedangkan waktu adalah ukuran atau interval durasi kejadian di mana satuan dari waktu biasanya jam, menit, juga detik. Maka jika dirumuskan secara matematika, hubungan jarak, waktu, dan kecepatan yaitu kalau kecepatan jarak dibagi waktu, kalau jarak waktu dikali kecepatan, kalau waktu itu jarak dibagi kecepatan. Gerak lurus beraturan dan waktu tempuh. Dalam gerak, kita mengenal gerak lurus beraturan atau GLB. Namun ada juga gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Pada kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita temui pada gerak kereta api di lintasan lurus yang melaju dengan kecepatan konstan. Karena GLB memiliki kecepatan yang konstan, maka tidak ada percepatan yang terjadi atau percepatannya adalah sama dengan 0, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan konstan, A sama dengan 0. Waktu tempuh adalah lamanya waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Satuannya adalah detik, menit, jam. Rumus, waktu sama dengan jarak bagi kecepatan.